Seorang guru honorer asal Sumatera yang ditipu saat melakukan pinjaman online difitnah menjual diri untuk melunasi hutang. Sang guru juga selalu mendapatkan teror hingga mengalami depresi. Tak hanya itu, data dirinya juga tersebar luas. Dilansir Kompas.com, Muhammad Sofyan, sang kuasa hukum guru honorer yang diketahui bernama Afifah Muflihati, 27 tahun, memberikan keterangan. Kata Sofyan, kliennya menerima teror yang mengerikan dari aplikasi pinjaman online. Afifah disebut juga mengalami depresi akibat hal tersebut. Tak hanya memperoleh teror, data dirinya pun disebar saat adanya penagihan. Aplikasi pinjol tersebut ternyata bisa mengakses kontak teleponnya. Sehingga data diri itu disebar ke kontak telepon Afifah. Isi kontak Afifah disebut meliputi keluarga, teman hingga kolega. Dikirimi foto beserta KTP-nya dengan narasi tidak bisa bayar utang. Aplikasi tersebut disebut melakukan ancaman dan intimidasi melalui telepon dan seluruh sosial media kliennya. Menurutnya, kasus aplikasi pinjol ini bisa dibawa ke ranah pidana. Dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Salatiga, setelah kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh klien kami, kemudian mempelajari beberapa dokumen-dokumen, maka kemudian kami berpendapat bahwa seluruh rangkaian sistem kinerja, sistem operasional yang dilakukan oleh aplikasi Pohon Uangku ini kemudian memang kalau kita bertolak pada peraturan POJK yang khususnya nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menilik prakteknya, menilik sistem kinerjanya, cara-cara yang digunakan, kami menduga ini tidak masuk dan tidak memenuhi unsur atau paling tidak ini dapat dikualifikasikan sebagai lembaga pembiaya berbasis online yang ilegal. Dugaannya kami seperti itu. Nah, kalau kemudian cara-cara yang digunakan seperti ini, teror, intimidasi dengan bahasa-bahasa yang tendensi untuk menyerang harkat, martabat, kedudukan, dan nama baik dari klien kami, bahkan ada yang tadi gambar pornografi dan seterusnya, maka kita tahu ini dilakukan dengan cara elektronik, baik melalui media chatting di WhatsApp, SMS, DM di IG ya, atau kemudian telepon langsung, maka kemudian memenuhi unsur pasal 27 Undang-Undang tentang Informasi Teknologi. Nah, begini pendapat kami, kalau kemudian sekarang Pohon Uang selaku lembaga pembiaya yang merasa sebagai lembaga pembiaya berbasis elektronik merasa bahwa klien kami memiliki utang, maka kita mengacu pada peraturan perundang yang berlaku, khususnya pada pasal 1332, 1338 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yang secara umum yang disebut dengan perjanjian harus ada akad, dan akad itu paling tidak dituangkan dalam bentuk agreement atau surat perjanjian, baik itu bisa bersifat langsung, otentik di bawah tangan maupun secara elektronik misalnya. Tetapi melihat caranya ini kan kemudian tidak memenuhi syarat itu. Sepanjang yang diketahui Bu Arifah tidak pernah kemudian menandatangani agreement atau surat perjanjian apapun. Sehingga kalau kemudian disebut dengan pinjam meminjam atau perjanjian tentu saja tidak memenuhi syarat. Maka kita mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam yang diatur di KUH Perdata tentang konsinyasi. Maka kalau memang dianggap perlu secara perdata, kami justru akan melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri di mana tempat klien kami berada, agar kemudian jelas hubungan hukum. Tetapi terlepas dari semua, bahwa pada sore hari ini kami kemudian sudah memilih salah satu mekanisme hukum berupa mekanisme hukum pidana. Kami melaporkan segala dugaan tindak pidana tadi, baik menyangkut tindak pidana dalam undang-undang perbankan, undang-undang yang sebagaimana diatur dalam POJK tentang pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan seterusnya melalui elektronik. Dan semua kami lakukan ini dalam rangka adalah sebagai bagian cara untuk kemudian melindungi dan memperjuangkan hak-hak klien kami yang notabene-nya sebagai masyarakat kecil yang barangkali hal ini bukan hanya klien kami yang menjadi korban. Banyak di lingkungan kita masyarakat luas menjadi korban seperti ini karena tergiur oleh iklan-iklan yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Padahal prinsipnya justru terjebak. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.